Oleh karena itu, dengan hormat kami persilakan untuk dapat memberikan arahan, yaitu Bapak Ahmad Syauqi. Silakan Bapak Ahmad Syauqi. Baik, terima kasih Mbak Titi sebagai MC. Mohon izin Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu pertama-tama yang kita sampaikan pada yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Triwinarno, Direktur Jenderal Mineral Batubara, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktur Jenderal Mineral Batubara, yang terhormat para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, yang terhormat para inspektur tambang di seluruh Indonesia, yang terhormat para direksi perusahaan pertambangan mineral dan batubara, yang terhormat para kepala teknik tambang dan penanggung jawab operasional dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam pembukaan bulan ketiga Pertambangan Nasional tahun 2026 dengan tema membangun ekosistem pengelolaan keselamatan pertambangan nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Tema ini tentu saja Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar slogan, namun lahir dari refleksi mendalam atas realitas yang kita hadapi bersama. Industri pertambangan adalah tulang punggung ekonomi nasional, namun di saat yang sama merupakan sektor dengan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang sangat tinggi. Maka dari itu, profesionalisme, keandalan sistem, dan kolaborasi lintas pihak bukan lagi pilihan, melainkan menjadi satu keharusan moral. Sejalan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2026, Bulan Ketiga Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, kemudian memperkuat peran K3 dalam pembangunan nasional, kemudian mendorong penguatan pembinaan dan pelayanan yang adaptif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Dalam konteks pertambangan, tujuan ini menjadi semakin relevan karena setiap kasus keselamatan pertambangan bukan hanya statistik, tetapi tragedi terhadap kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, data statistik pada tahun 2025 menunjukkan bahwa FR dan SR kembali meningkat setelah tren penurunan selama 2020 sampai 2024. Kenaikan ini bukan semata karena banyaknya kejadian, tetapi karena beberapa kecelakaan besar atau fatal multi korban seperti longsor dan madras, di mana satu kejadian berdampak signifikan terhadap statistik nasional. Tantangan utama kita bukan lagi pada frekuensi kejadian semata, melainkan pada kejadian berkonsekuensi tinggi yang dipengaruhi oleh lemahnya rekayasa pertambangan, khususnya pengendalian geoteknik lereng dan kestabilan tambang bawah tanah, serta masih ditemukannya kecelakaan akibat kelayakan peralatan yang tidak optimal. Yang lebih memprihatinkan, pada tahun ini juga tercatat sejumlah korban meninggal dunia di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa hari setelah kejadian kecelakaan, dalam hal ini bukan di lokasi kejadian, ini menegaskan kepada kita bahwa tantangan kita tidak hanya pada pencegahan kejadian, tetapi juga pada kualitas penanganan pasca kejadian. Artinya, keselamatan tidak berhenti saat kecelakaan terjadi, tetapi berlanjut pada bagaimana respon medis, stabilitas awal, dan sistem rujukan. Berdasarkan data korban, terlihat jelas bahwa kontraktor 60,9% dan subkontraktor 8,7% mendominasi korban kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keselamatan usaha jasa pertambangan masih harus diperkuat, mulai dari kontrak kerja, kompetensi tenaga teknis, hingga evaluasi UJP secara berjenjang.
Selain itu, berdasarkan statistik tersebut menunjukkan bahwa pekerja baru menjadi kelompok yang paling rentan. Ini pesan keras bagi kita semua bahwa orientasi keselamatan dan pembinaan kompetensi awal tidak boleh menjadi formalitas administratif. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan jabatan korban kecelakaan, jabatan operator merupakan jabatan yang mempunyai risiko paling tinggi terhadap keselamatan pertambangan dengan persentase sekitar 38%. Maka fokus pengendalian harus diarahkan pada fatigue management dan fit to work, refresh training berkala, disiplin P2H, dan preventive maintenance operator adalah garda terdepan produksi. Selanjutnya, distribusi lokasi kecelakaan menunjukkan area produksi aktif memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi. Dengan detail sebagai berikut, untuk tambang bawah tanah sekitar 36%, kemudian tambang permukaan 26%, jalan tambang atau hauling 14%. Dengan jenis kecelakaan didominasi oleh longsor 40% dan tertimpa material sebanyak 17%. Hal tersebut mengirim pesan yang sangat tegas bahwa kita masih memiliki tantangan pada rekayasa teknis, khususnya stabilitas lereng dan bukaan tambang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, selanjutnya mengenai penyebab kecelakaan langsung. Hasil evaluasi kami mengungkapkan bahwa tindakan tidak aman paling dominan adalah bekerja di area lereng kritis, kemudian mengoperasikan alat di bawah lereng, dan tidak menggunakan APD. Sementara kondisi tidak aman paling dominan adalah kestabilan lereng tambang dan peralatan yang tidak layak. Hal ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa budaya keselamatan dan kualitas rekayasa harus berjalan bersamaan. Tidak bisa salah satunya saja. Kami mengingatkan kembali kepada para perusahaan agar melakukan upaya-upaya penguatan sistem pengolahan geoteknik tambang sesuai dengan kaidah teknik pertambangan. Desain lereng tambang harus dilakukan asesmen dan monitoring oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten dengan instrumen yang kuat dan akurat. Kami berpesan, dengan banyaknya kasus kecelakaan akibat sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan yang tidak layak, kami meminta kepada para KTT untuk memastikan kembali keandalan dari SPP yang dioperasikan melalui pengujian kelayakan yang diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Berkaitan dengan penyebab dasar terjadinya kecelakaan, dari faktor pekerjaan ditemukan bahwa masih terdapat komunikasi lemah, baik antar departemen atau unit organisasi, antara pengawas dan operator atau pelaksana, serta antar rekan kerja. Prosedur yang tidak memadai dan kualitas pengawasan kualitas pengawasan yang kurang ini menjadi kontributor kecelakaan. Dari faktor pribadi diungkap bahwa penyebab kecelakaan dominan meliputi kurangnya pemahaman bahaya, kurang keterampilan dalam kondisi darurat. Mari kita review kembali kesesuaian substansi maupun implementasi prosedur yang diterapkan di lapangan. Terkait dengan pengawasan, pada KTT tolong evaluasi kembali kecukupan jumlah pengawas yang kompeten dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, pastikan juga efektivitasnya. Program keselamatan ke depan tidak boleh hanya fokus kepada perbaikan fisik, tetapi harus diprioritaskan juga pada peningkatan kompetensi kognitif dan keterampilan praktis pekerja di garda yang terdepan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berdasarkan hasil evaluasi kami mencatat bahwa jumlah kejadian kecelakaan tambang berakibat mati tahun 2025 paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Pada sebaran ini menunjukkan bahwa wilayah dengan intensitas aktivitas pertambangan yang tinggi memiliki potensi resiko yang juga lebih besar apabila tidak diimbangi dengan pengendalian keselamatan yang memadai. Namun perlu kami tekankan, ini bukan semata persoalan geografis.
melainkan cerminan dari kualitas penerapan rekayasa teknis di lapangan, konsistensi pengawasan operasional, kedisiplinan terhadap prosedur kerja aman, serta kematangan sistem manajemen risiko di setiap site. Data ini harus kita baca sebagai alarm peringatan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya bersifat umum dan seragam, tetapi perlu pendekatan yang lebih spesifik berbasis risiko wilayah dan karakteristik operasi tambang. Dengan demikian, intervensi keselamatan ke depan harus lebih tajam, yang dimulai dari penguatan pengawasan di wilayah dengan tingkat fatalitas tinggi, kemudian pemeriksaan teknis yang lebih intensif pada site yang berisiko tinggi, peningkatan kompetensi pengawas dan operator di wilayah prioritas, serta penguatan budaya pelaporan dini atau early reporting sebelum risiko berubah menjadi sebuah tragedi. Karena bagi kita, satu nyawa pun terlalu mahal untuk dikorbankan oleh pelayaan sistem. Pada bulan ketiga nasional tahun ini, kami meminta agar evaluasi kecelakaan di setiap wilayah diulas lebih tuntas untuk menjadi pembelajaran bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian yang saya hormati, berikutnya mengenai ulasan kinerja kesehatan kerja sebagai bagian yang tentu tidak terpisahkan dari keselamatan pertambangan secara utuh. Berdasarkan statistik kesehatan kerja tahun 2025 tercatat bahwa morbidity frequency rate atau MFR sebesar 452,19 dan absence severity rate atau ASR sebesar 482,71. Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan MFR dan ASR ini memiliki dua makna penting yang harus kita pahami secara objektif. Yang pertama, angka ini mencerminkan tingginya beban gangguan kesehatan kerja yang dialami oleh pekerja tambang, baik akibat faktor lingkungan kerja, beban fisik, paparan bahaya kesehatan, maupun pola kerja yang belum sepenuhnya ergonomis dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, peningkatan ini juga menunjukkan adanya perbaikan sistem deteksi melalui surveillance medis yang semakin aktif. Artinya, kasus-kasus gangguan kesehatan yang sebelumnya mungkin tidak teridentifikasi, kini mulai terdeteksi dengan lebih baik. Ini merupakan kemajuan, namun sekaligus pengingat bahwa masalah kesehatan masih nyata dan signifikan. Selanjutnya, berdasarkan data kasus kejadian akibat penyakit tenaga kerja atau KAPTK, juga mengalami peningkatan pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa tantangan kita bukan hanya pada kecelakaan kerja yang bersifat akut, tetapi juga penyakit pekerja yang berkembang secara perlahan, seringkali tanpa gejala awal yang jelas. Penyakit pekerja kerap tidak terlihat dan tidak viral, dan tidak spektakuler seperti kecelakaan fatal, tetapi dampaknya jangka panjang, baik bagi pekerja, keluarga, maupun produktivitas perusahaan. Kenaikan KAPTK ini mengarah pada meningkatnya risiko penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan muskuloskeletal, nyeri punggung, sendi, tulang, kemudian hipertensi dan diabetes, gangguan pernafasan kronis akibat paparan kerja, dan gangguan lainnya. Berdasarkan evaluasi kami, faktor pemicu meliputi beban kerja fisik yang tinggi, kemudian paparan debu, kebisingan, getaran, dan bahan kimia, pola kerja shift panjang, gaya hidup tidak sehat yang tidak terkelola. Oleh karena itu, pengelolaan kesehatan kerja harus diperkuat secara sistemik dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat reaktif. Pendekatan yang harus kita dorong adalah melalui upaya promotif dan preventif, melalui pemeriksaan kesehatan berkala untuk seluruh karyawan, pemetaan risiko kesehatan berbasis jabatan dan paparan kerja, serta pengendalian faktor risiko sejak dini. Namun, Bapak Ibu sekalian, yang paling krusial adalah bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif
yang sifatnya individu. Setiap temuan harus dianalisis, ditindaklanjuti secara medis dan manajerial, disesuaikan dengan penempatan kerja, serta dimonitor hingga tuntas. Inilah yang kita sebut sebagai closed loop health management system. Bukan sekedar medical check-up tahunan tanpa adanya tindak lanjut. Dengan pendekatan tersebut, kita berharap penyakit akibat kerja dapat dicegah sebelum menjadi kronis. Absensi dan penurunan produktivitas dapat ditekan, serta kualitas hidup pekerja tambang dapat terus meningkat. Karena pada akhirnya, pekerja yang sehat adalah fondasi utama tambang yang produktif dan berkelanjutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, berdasarkan analisis yang dilakukan secara umum, tantangan pengelolaan keselamatan pertambangan adalah pengendalian major risk belum optimal. Masih terjadi high consequence events seperti longsor lereng dan madrash bawah tanah yang menunjukkan lemahnya pengendalian rekayasa geoteknik, pemantauan kondisi lapangan, serta sistem early warning terhadap perubahan kondisi masa batuan. Yang kedua, kualitas implementasi rekayasa pertambangan. Penerapan desain tambang, stabilitas lereng, sistem drainase, penyanggaan bawah tanah, dan kajian geoteknik belum sepenuhnya konsisten berubah menjadi kontrol teknis efektif di lapangan, sehingga potensi kegagalan rekayasa masih kerap terjadi. Yang ketiga, kelayakan peralatan dan sistem sarana operasi. Sejumlah kecelakaan masih dipicu oleh penggunaan peralatan tidak layak operasi, lemahnya inspeksi, pemeliharaan yang tidak optimal, dan keterbatasan verifikasi teknis kelaikan alat sebelum digunakan. Kemudian yang keempat adalah efektivitas pengawasan operasional. Supervisi teknis di lini lapangan atau pengawasan operasional belum sepenuhnya efektif dalam mengidentifikasi deviasi prosedur dan kondisi tidak aman, khususnya pada aktivitas berisiko tinggi. Yang kelima adalah kesiapsiagaan dan respon kecelakaan pasca kejadian. Terdapat korban meninggal bukan di lokasi kejadian, tetapi di fasilitas kesehatan beberapa hari setelah kecelakaan, yang menandakan masih perlunya penguatan sistem pertolongan pertama, stabilitas medis awal, rujukan cepat, dan kondisi medis tanggap darurat, post-event care. Kemudian, kompetensi pekerja dan pengawas operasional teknis. Penguasaan kompetensi keselamatan, penilaian bahaya dan risiko fatal, dan pengambilan keputusan darurat belum merata di seluruh lokasi operasi, sehingga respon terhadap kondisi abnormal kerap terlambat dan penyusunan hazard map tidak optimal. Yang terakhir, ketersediaan prosedur dan komunikasi pekerjaan yang belum optimal untuk dapat memastikan ketersediaan prosedur yang memadai dalam setiap pekerjaan, serta pelaksanaan komunikasi pekerjaan baik antar unit organisasi, antara pengawas dan pekerja, serta antar pekerja harus dilaksanakan secara terkoordinasi. Perlu kami sampaikan bahwa semua ini saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Sekedar mengingatkan dan sekaligus mengutip apa yang disampaikan Bapak Direktur Jenderal tadi, bahwa terdapat 3 prinsip utama yang perlu kita pahami dan implementasikan secara konsisten, yaitu profesional, andal, dan kolaboratif melalui penguatan sinergi antara pemerintah dan badan usaha pertambangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan yang telah berpartisipasi aktif dalam SDM siaga bencana. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, baik dalam bantuan personil, bantuan logistik, maupun donasi keuangan. Bantuan tanggap darurat turun ke lapangan di Provinsi Aceh sebanyak 32 perusahaan pertambangan, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 41 perusahaan, dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 34 perusahaan. Bantuan donasi keuangan sebanyak 117 perusahaan, serta bantuan logistik via Halim Perdana Kusuma dan Palang Merah Indonesia sebanyak 31 perusahaan. Inilah wujud nyata kita semua bahwa keselamatan bukan hanya urusan regulasi, tetapi soal bagaimana solidaritas kemanusiaan itu kita bangun bersama. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian,
Kami berpesan agar kita bersama-sama menjadikan bulan K3 ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum perubahan dari patuh ke peduli, dari prosedural ke substansial, dari reaktif ke preventif, dan dari bekerja sendiri ke bekerja berkolaborasi. Karena pada akhirnya setiap pekerja berhak untuk pulang dengan selamat dan sehat. Demikian kami sampaikan sambutan dari kami. Keselamatan pertambangan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.